Remember, this is not just a story. This is our future. Menjaga persatuan, bagaimana kita menjaga persaudaraan dan kedamaian, ketentraman dalam hidup kita ini, maka insya Allah pihak dari kepolisian akan senantiasa berada di garis terdepan untuk bagaimana menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan saya kira tugas wajib hukumnya saya jaga seluruh tugas pengamanan untuk melaksanakan konteks pemilu. Ya, pilihan boleh beda, ya kan, persepsi boleh beda, satu rumah boleh beda, ada 5 orang beda pilihan silakan, tapi yang dirubah silaturahmi. Tetangga bisa beda-beda, mau warna A, B, C, tapi besok selesai urusan silaturahmi. Nah, itu yang harus kita jaga. Apalagi hari-hari yang saya baca dengan musik. Tadi itu yang perlu saya pesankan. Saya insya Allah, ya, saya yang berhati ikhlas tulus akan melaksanakan tugas saya. Saya Kapolres bersama seluruh anggota saya akan menjadi netralitas. Menjaga persatuan, bagaimana kita menjaga persaudaraan dan kedamaian, ketentraman dalam hidup kita ini, maka insya Allah pihak dari kepolisian akan senantiasa berada di garis terdepan untuk bagaimana menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan saya kira tugas dari Bapak Kepolisian ini jelas. Kalau kita ini rakyat biasa masuk surga itu agak susah untuk mencari. Akan tetapi kalau dari aparat kepolisian, dari TNI masuk surga itu gampang. Hanya berada di ujung pedang. Semua kebijakan-kebijakan itu yang digariskannya dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang bermuara bagaimana kita ini hidup tentram, hidup damai. Dan begitu besar peran dari orang-orang yang diberikan tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tugas ini adalah merupakan tugas khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pihak kepolisian, pihak TNI untuk senantiasa berada di garis terdepan. Oleh karena itu, jangan mengkhianati rakyat. Oleh karena itu, jaga kepercayaan rakyat. Insya Allah, rakyat akan senantiasa teguh percaya dan berkomitmen untuk bersama dengan kita, dan kepercayaan tumpuan harapan bagi masyarakat adalah berada di pihak pengamanan. Sebagaimana ayat itu tadi, bahwa sekelompok orang, segolongan orang yang memang tugasnya untuk itu, menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Oleh karena itu hadirin, bukan hanya tugas kepolisian, tetapi mari kita bersama-sama untuk mendapatkan derajat kemuliaan itu, dan untuk terdorong kelompok orang-orang yang beruntung. Maka mari kita senantiasa menjaga ketentraman, kedamaian, dan tentu di tahun politik ini saya menghimbau untuk tidak saling mencela, tidak saling untuk menjelek-jelekan. Jika ada informasi, ada kabar, maka lakukan tabayyun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, yang artinya bahwa jika ada sekelompok orang atau di sekeliling kita membawa berita, informasi, maka jangan langsung percaya, lakukanlah cross check, lakukan tabayyun. Saya kira ini yang menjadi harapan kita semua. Kalau komitmen kita, masyarakat kita berkomitmen untuk saling menjaga, saling memahami dan saling memelihara, maka tentu kita semua ini adalah termasuk golongan atau kelompok orang-orang yang mulia, dan tentu kita adalah hidup di dunia termasuk kelompok atau golongan orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai derajat kemuliaan itu ada 3 yang telah disampaikan tadi, adalah menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
Kalau itu kita lakukan dengan baik, maka insya Allah kita akan termasuk golongan atau kelompok orang-orang yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Tentu kita semua menginginkan agar supaya di akhir hidup kita nanti insya Allah kita akan dipanggil oleh Allah dengan penghuni surga. Masuklah ke dalam surgaku, ke dalam kelompok hamba-hambaku yang beriman. Siapa itu adalah orang yang senantiasa menjaga ketiga komponen itu tadi, agar kita semua ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah dalam menjalani kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum. Kita ini adalah peserta agenda kenegaraan semuanya, yaitu pesta demokrasi pemilu. Pemilu wajib untuk dilaksanakan. Saya selaku Kapolres bertanggung jawab keamanan. Ya, wajib hukumnya untuk saya jaga. Wajib hukumnya saya jaga untuk coblos. Wajib hukumnya saya jaga seluruh petugas pengamanan untuk melaksanakan konteks pemilu. Ya, pilihan boleh beda, ya kan, persepsi boleh beda. Satu rumah boleh beda. Ada 5 orang beda pilihan, silakan. Tapi yang lupa silaturahmi. Tetangga bisa beda-beda, mau warna A, B, C, bedakan saja. Hari itu mau ribut lagi. Tapi besok selesai urusan, silaturahmi lagi. Nah, itu yang harus kita jaga. Apalagi kita orang Bugis Makassar kental dengan silaturahmi. Hari-hari saya akan sangat emosi. Tapi itu yang perlu saya pesankan. Saya insya Allah, ya, saya lagi ikhlas tulus akan melaksanakan tugas saya selaku Kapolres bersama seluruh anggota. Saya akan menjaga netralitas. Yang ini bukan berarti saya bersama pejabat dia pilih dia belum tentu. Bisa jadi itu hanya karena silaturahmi. Bisa jadi itu kaum saya, bisa jadi itu sepupu saya, bisa jadi itu guru saya, bisa jadi seperti itu. Ya, jadinya berbeda persepsi. Yang paling terakhir, saya mau menitip pesan. Saya ada anggota saya bekerja di malam hari. Jadi ada anggota saya bekerja di siang hari. Kapolsek itu bekerja 1 kali 24 jam. Pagi, bangun, siang, bekerja, sore sampai malam menjaga kita semua. Tapi ada yang tugas saya berjaga khusus malam hari jam 11 sampai jam 7 pagi. Namanya tim senggol. Tim senggol itu bekerjanya yang mabuk-mabuk dibawa ke kantor, yang balapan liar dibawa ke kantor. Kemarin ada yang motor angkat ban itu dong, itu dibawa ke kantor. Pokoknya yang kurang-kurang pas dibawa ke kantor semua. Khusus yang bekerja tengah malam. Jadi anak-anak tak kalau begadang jam 1 jam 2 nggak usah khawatir, suruh begadang. Nanti saya bawa ke kantor, saya kasih nasi padang, kasih cendol, kasih taranjol, besok saya pulangkan. Jadi nggak usah khawatir. Tapi marah polisi ditangkap anakku, apa hubungannya? Hubungannya kalau anak tak duduk di situ, tiba-tiba ada yang mabuk, siapa yang bermasalah? Bermasalah adalah polisi, karena polisi tidak bisa menjaga keamanan. Kalau anak tak bisa dikasih tahu pulang lagi, sekarang jam 1 jam 2 dia pulang tidur. Pasti orang tua khawatir kalau jam 1 jam 2 gitu. Jam 11 saya khawatir, apalagi kalau sudah jam 1. Jadi insya Allah saya minta bantu dukungan tak. Ini tim baru saya bentuk. Memang betul pinggir pantai depan rumah nih. Depan rumah pasti kalau ada bau balok ada datangi gitu. Jadi kalau minum balok tidur. Tidak dilarang minum balok, tapi yang dilarang adalah mengganggu orang. Cuma rata-rata habis minum balok biasa mengganggu orang. Nah, itu masalahnya kan. Tidak ada yang mau mandi pakai balok dan dilarang. Kalau ada yang melarang bilang makan minum balok terus mandi balok, saya protes itu. Yang saya larang habis minum balok ganggu orang. Setuju? Tapi kalau ada yang bilang balok itu haram, saya setuju. Baik itu Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Semua yang saya sampaikan ini yang pastinya saya mempersilahkan. Mungkin cara Kapolres bersilaturahmi seperti ini tidak bisa diudatai satu-satu, tapi insya Allah paling tidak kita sudah ditatap muka. Sapa saya, ingatkan saya Pak Kapolres, saya kita sama-sama sholat Jumat di Masjid At-Taqwa waktu itu, Masjid Al-Masjid. Oh iya pasti saya ingat, karena sudah saya ini. Ya, saya perhatikan dulu.
kita juga sudah lihat di Mkagu, ada Pak Kapolres nomor mobil, namanya, nggak usah khawatir. Insya Allah, saya juga jadi orang yang bangga. Saya sudah tahu merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Karena saya bukan orang yang dari atas. Saya pernah kerja di Bapak, saya pernah jualan orang, pernah tanam padi, pernah nanam jagung, pernah ajak pohon mangga. Tinggal mencuri saja, tidak barangkali. Walaupun mencuri, mungkin siapa yang mau ketahuan? Itu. Dia semua kerjaannya sudah saya lakukan. Jadi kalau apalagi tukang beca, Pak lapar, saya suruh panggil sini tukang beca, pasti kau lapar. Kau tanya, kau sudah ada penumpang? Tidak ada, pasti dia butuh. Apalagi kalau sudah satu hari ini, apalagi itu sudah peringatan di puncaknya puncak, tolong gitu. Itu gambaran yang baik. Itu sudah ada menyapu, betul. Insyaallah itu adalah bukan apa-apa, tidak ada maksud tujuan saya. Kebetulan hanya Jumat berkah, ya kan? Ya Pak Ustaz. Ya, tadi Pak Ustaz dia Jumat berkahnya ngasih ceramah, saya Jumat berkahnya ya ngasih ada rezeki sedikit. Itu barangkali. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya yang hadir. Bapak Binsar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini? Imam. Oh, Fatihah. Izin Bapak, izin. Kasih di. Bapak sekalian. Ini ya. Oh, ini. Izin udah. Izin. Siap. Kasih di. Apa lagi? Mau foto. Ikut jembatan juga, jembatan. Mari di semua. Ya. Habis kartu nama bapak ini, bapak 5 kali pun. Iya, balas. Iya. Di mana biasa itu? Oh, tapi jarang. jarang gitu. Iya. Sekarang sudah hilang nih. Pelan-pelan sudah hilang.